Film ini bersetting di sebuah perumahan elit di mana saat itu para penghuninya sedang kepanasan. Ya, di musim kemarau seperti itu, pastinya enak kalau makan atau minum yang segar-segar. Para penghuni perumahan itu pun sontak tersenyum gembira ketika mendengar suara lonceng dari tukang es krim keliling. Mereka pun langsung mengerubungi tukang es krim itu, yang kebetulan adalah dua orang pemuda tampan dan juga gagah. Yang satu bernama Mong dan yang satunya lagi adalah Jun. Melihat bentukan tukang es krimnya seperti itu, para pembeli yang mayoritas adalah ibu-ibu komplek pun jadi antusias. Tidak terkecuali 4 orang wanita ini. Yang pertama ada Donna, ibu-ibu kaya yang sering ditinggal kerja suaminya. Kemudian ada gadis cantik bernama Rosmai yang tinggal berdua dengan pembantunya yang tidak kalah cantik bernama Geng. Dan yang terakhir ada pembantu rumah tangga lainnya bernama Annie. Anehnya, meskipun tergiur, mereka berempat tidak langsung membeli es krim itu dan hanya memandangi kerumunan pembeli dari kejauhan. Ternyata dari sana mereka berimajinasi liar sedang bermesraan dengan tukang es krim itu. Nah, berbeda dengan 3 wanita lainnya yang sedang jomblo dan hanya bisa menghayal, Donna yang sudah menikah pun langsung menagih jatah pada suaminya. Sayangnya saat itu Donna tidak puas karena sang suami sudah keluar duluan. Kondisi tersebut memunculkan sebuah ide di kepala Donna dan akhirnya ia pun keluar rumah untuk membeli es krim. Ternyata saat itu juga ada Rosmai, Geng dan Annie yang sedang mengantri. Merasa dirinya adalah orang paling kaya di tempat itu, Donna pun dengan semena-mena menyalip antrian, sementara pembeli lainnya hanya bisa diam. Setelah menikmati es krimnya, Donna tersadar dompetnya tertinggal di rumah. Jadi ia mengajak penjual es krim yang bernama Jun untuk ikut mengambilnya. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Donna saja agar bisa berduaan dengan Jun. Dengan diiming-imingi sejumlah uang oleh Donna, Jun pun akhirnya bersedia melayani hasrat wanita kaya itu. Selesai menuntaskan tugasnya, Jun kembali berjualan dan membagi uangnya dengan Mong. Ternyata selain Donna, ada wanita lain yang juga ingin mendapatkan layanan plus-plus dari Jun dan juga Mong. Siapa lagi kalau bukan Rosmai, Geng dan juga Annie. Saat antrian sudah mulai menyusut, Rosmai langsung memborong semua es krim itu. Nah, berhubung saat itu sedang ada pemadaman listrik, mau tidak mau semua es krim itu harus tetap ada di gerobak agar tidak mencair. Jadi sambil menunggu listriknya nyala, Rosmai, Geng, Jun dan juga Mong akan memainkan sebuah permainan. Ya, tentu saja permainan tersebut pada akhirnya akan berujung permantapan di antara mereka. Sementara itu, Annie yang berada di rumah sebelah merasa curiga dan mulai mengamati gerak-gerik tetangganya. Apa yang dilakukan oleh keempat orang itu akhirnya ketahuan oleh Annie, sehingga mau tidak mau mereka pun mengikut sertakan gadis itu dalam permainan mereka. Scene kemudian beralih keesokan harinya, di mana Donna dan Rosmai sedang diwawancarai oleh wartawan. Dengan wajah tegang, Donna dan Rosmai menjelaskan tentang kasus pencurian yang terjadi di rumah mereka. Intinya mereka banyak kehilangan barang berharga. Sementara itu di depan komplek, Annie bertemu dengan Jun dan Mong. Mereka saling melontarkan senyuman. Ternyata kasus pencurian tadi adalah ulah 3 komplotan itu. Dan film ini pun selesai.